Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita mengungkap sisi gelap sejarah yang tak pernah kamu dengar di bangku sekolah. Di part pertama, kita telah menyaksikan bagaimana dunia berada di ujung tanduk. Ketegangan antar negara, perlombaan senjata, hingga pembunuhan Franz Ferdinand menjadi percikan api yang akhirnya meledakkan perang paling mengerikan di awal abad ke-20. Tapi, apakah semua itu benar-benar terjadi secara alami? Atau, ada kekuatan tak terlihat yang menarik tali-tali kekuasaan dari balik layar? Di video part kedua ini, kita akan masuk lebih dalam ke balik tirai sejarah. Siapkan dirimu, karena yang akan kamu dengar bisa saja mengubah caramu memandang sejarah selamanya. Setelah kehancuran besar yang ditimbulkan oleh Perang Dunia Pertama, dunia memasuki fase transisi yang tidak hanya mengubah peta politik global, tetapi juga membuka jalan bagi terbentuknya sebuah tatanan dunia baru, apa yang kemudian dikenal dengan istilah New World Order. Ketika kekaisaran-kekaisaran besar runtuh, kekosongan kekuasaan itu tidak dibiarkan lama. Elit global, bankir internasional, dan para arsitek ideologi modern segera menyusun fondasi bagi dunia pasca perang. Salah satu langkah pertamanya adalah pendirian Liga Bangsa-Bangsa, League of Nations, pada tahun 1920, yang didorong kuat oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson melalui 14 poin visi damainya. Meski terdengar mulia, organisasi ini dikritik sebagai proyek globalis pertama, sebuah cikal bakal pemerintahan dunia yang dikendalikan dari balik layar, bukan oleh rakyat, melainkan oleh segelintir kekuatan yang tak terpilih. Secara paralel, sistem keuangan global baru mulai dibangun. Setelah suksesnya sistem Federal Reserve di Amerika Serikat, 1913, dunia perlahan-lahan dipaksa untuk bergantung pada mata uang dan sistem perbankan berbasis utang. Perusahaan-perusahaan industri besar seperti Standard Oil, General Electric, dan perusahaan senjata seperti Krupp dan Vickers berkembang pesat, menciptakan poros ekonomi baru yang mengaburkan batas antara pemerintah dan korporasi. Para bankir internasional seperti keluarga Rothschild, Morgan, dan Rockefeller mulai menancapkan kuku mereka lebih dalam, membiayai pembangunan, membentuk opini publik melalui media, dan bahkan menentukan arah kurikulum pendidikan melalui yayasan-yayasan filantropi mereka. Dalam konteks sosial dan ideologis, New World Order juga menanamkan nilai-nilai baru yang menggantikan tatanan lama. Agama mulai dijauhkan dari kehidupan publik, konsep negara dan bangsa ditanamkan untuk menggantikan loyalitas pada kerajaan atau agama, dan ideologi sekularisme serta materialisme tumbuh subur. Freemason dan kelompok-kelompok eksklusif seperti Round Table, Fabian Society, serta kelak munculnya Council on Foreign Relations dan Trilateral Commission, memainkan peran vital dalam menyebarkan agenda ini. Mereka merancang sebuah dunia yang tampaknya bebas dan demokratis, namun sebenarnya diarahkan menuju sentralisasi kekuasaan, kendali informasi, dan pengawasan populasi global. Meskipun Liga Bangsa-Bangsa gagal mencegah pecahnya Perang Dunia Kedua, konsep dan struktur yang dibangunnya menjadi dasar bagi pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa di kemudian hari, serta lahirnya institusi-institusi global lain seperti IMF, Bank Dunia, dan NATO. Dengan begitu, dunia lama yang hancur akibat Perang Pertama seolah dilahirkan kembali dalam bentuk baru, lebih modern, lebih tersusun, namun juga lebih mudah dikendalikan oleh kekuatan transnasional. Inilah saat di mana New World Order tidak lagi sekadar ide atau teori, tetapi mulai menjadi kenyataan sistematis yang menembus setiap aspek kehidupan modern, politik, ekonomi, pendidikan, hingga budaya. Pasca Perang Dunia Pertama, dunia berada dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya, jutaan nyawa melayang, perbatasan negara berubah drastis, dan masyarakat global haus akan perdamaian. Dalam kondisi inilah, lahir sebuah gagasan besar, membentuk organisasi internasional yang dapat mengawasi perdamaian dunia secara permanen, mencegah perang, dan menyatukan bangsa-bangsa dalam semangat kerjasama global. Maka, pada tahun 1920, berdirilah Liga Bangsa-Bangsa gagasan dari Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson yang dituangkan dalam 14 poinnya. Namun, ironisnya Amerika Serikat sendiri, tempat lahir gagasan ini, tidak pernah menjadi anggota karena Parlemen Amerika Serikat menolaknya. Hal ini menimbulkan banyak tanda tanya,
jika niat awalnya adalah perdamaian, mengapa arsitek utamanya tidak ikut bergabung? Meskipun terlihat idealistik, banyak yang menilai bahwa Liga Bangsa-Bangsa adalah alat awal dari terbentuknya sistem pemerintahan global yang disiapkan oleh para elit internasional. Di balik nama-nama besar yang terlibat dalam pembentukan Liga ini, terdapat tokoh-tokoh yang erat kaitannya dengan jaringan bankir, politisi masonik, dan kelompok globalis yang memiliki agenda jangka panjang, menciptakan struktur kekuasaan supranasional yang bisa mengontrol negara-negara dengan dalih menjaga keamanan dan stabilitas. Organisasi ini bukan hanya menjadi panggung diplomasi, tetapi juga alat legitimasi politik global, tempat di mana kekuatan besar bisa mempengaruhi arah kebijakan dunia tanpa harus menempuh jalur perang terbuka. Sayangnya, Liga Bangsa-Bangsa gagal menjalankan fungsinya. Ketika Jepang menginvasi Manchuria pada 1931, Italia menyerbu Ethiopia pada 1935, dan Jerman Nazi mulai berekspansi ke Eropa, Liga hanya bisa mengecam tanpa tindakan berarti. Hal ini menegaskan bahwa organisasi ini belum memiliki taring nyata, belum memiliki sistem hukuman atau kekuatan militer sendiri, menjadikannya lemah di hadapan negara-negara agresif. Namun, dari kegagalan inilah para perancangnya belajar. Liga Bangsa-Bangsa memang runtuh pada 1946, tetapi menjadi prototipe penting bagi pembentukan perserikatan bangsa-bangsa yang memiliki struktur lebih kompleks, kekuatan hukum lebih kuat, dan akses pengaruh yang lebih luas. Bagi para pengamat teori konspirasi, Liga Bangsa-Bangsa bukanlah kegagalan, melainkan tahapan pertama dalam eksperimen pemerintahan global. Gagasan bahwa dunia harus tunduk pada otoritas supranasional perlahan ditanamkan melalui simbol, diplomasi, dan krisis-krisis terkontrol. Organisasi ini membuka jalan bagi normalisasi campur tangan internasional, penyatuan hukum global, dan peran organisasi dunia dalam pengambilan keputusan negara. Sebuah visi pemerintahan dunia yang tidak lahir melalui perang atau penaklukan langsung, tetapi melalui krisis dan solusi yang tampaknya sah dan damai. Setelah Perang Dunia Pertama dan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa, dunia kembali bergolak dalam Perang Dunia Kedua. Namun, dari reruntuhan dua perang besar itu, lahirlah sistem yang lebih tertata, lebih global, lebih terstruktur, dan lebih terkendali. Inilah saat di mana bayangan New World Order benar-benar mulai terasa pengaruhnya. Puncaknya adalah pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1945, disusul dengan munculnya lembaga-lembaga global seperti International Monetary Fund, Bank Dunia, dan World Trade Organization. Organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam membentuk arah politik, ekonomi, bahkan sosial negara-negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang. Dengan dalih bantuan dan pembangunan, mereka memperkenalkan sistem keuangan berbasis utang, membuka pasar lokal untuk investasi asing, dan mendikte kebijakan ekonomi negara melalui syarat-syarat pinjaman yang ketat. Bagi Indonesia, dampak dari sistem ini sangat terasa sejak era kemerdekaan. Meski merdeka secara politik pada 1945, secara ekonomi dan sistem, Indonesia perlahan-lahan masuk ke dalam jaring global yang dibangun oleh tatanan dunia pasca perang. Masuknya Indonesia ke IMF dan Bank Dunia pada tahun 1967, terutama setelah peralihan kekuasaan ke rezim Orde Baru, menandai babak baru ketergantungan terhadap sistem global. Pembangunan infrastruktur dan industrialisasi yang dicanangkan pada era tersebut sebagian besar dibiayai melalui pinjaman luar negeri, dengan imbalan reformasi ekonomi yang sejalan dengan prinsip neoliberalisme, privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan deregulasi. Perlahan namun pasti, arah kebijakan dalam negeri tidak lagi sepenuhnya independen, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan lembaga internasional dan investor global. Dari sisi pendidikan dan budaya, pengaruh New World Order juga terlihat dalam cara sistem pendidikan dikembangkan. Banyak kurikulum dan nilai-nilai yang diajarkan bersumber dari pola pikir Barat, produktivitas ekonomi diutamakan, sementara aspek spiritual, moral, dan kebudayaan lokal perlahan terpinggirkan. Bahasa global, teknologi global, bahkan gaya hidup global menjadi standar. Dalam banyak kasus, negara-negara berkembang seperti Indonesia mulai kehilangan arah dan identitas aslinya karena terlalu fokus menyesuaikan diri dengan tatanan global yang dianggap modern dan maju. Ini semua terjadi dalam bingkai besar yang disusun oleh elit dunia, dunia yang terlihat bebas, namun diarahkan,
dunia yang tampak demokratis, tapi diatur dari balik layar. Kini, di abad ke-21, pengaruh New World Order semakin mencengkeram dengan kehadiran teknologi digital, pengawasan massal, dan kendali informasi. Isu-isu global seperti perubahan iklim, pandemi, hingga transformasi digital seringkali dijadikan alasan untuk memperluas peran organisasi global dan mengikis kedaulatan negara. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, berada di persimpangan, apakah akan terus mengikuti arus tatanan global ini, atau mulai membangun arah mandiri yang berpijak pada identitas sendiri. Pilihannya tidak mudah, karena dunia telah diikat dalam jaringan tak terlihat yang dibangun puluhan tahun lalu, sebuah jaringan yang lahir dari puing-puing perang dan berkembang menjadi bayangan panjang yang memengaruhi segalanya, ekonomi, pendidikan, kebijakan, bahkan cara kita berpikir. Set up a tribunal empowered to mediate international disputes and to enforce its decisions. Soon this machinery was put to the test. Dunia yang kita kenal hari ini bukan terbentuk secara kebetulan. Ia dibangun lapis demi lapis oleh kekuatan yang seringkali tak terlihat, disusun melalui krisis, perang, dan janji-janji perdamaian. Dari hancurnya kerajaan-kerajaan tua, bangkitnya lembaga-lembaga internasional, hingga masuknya negara-negara berkembang seperti Indonesia ke dalam arus global, semua berjalan seperti mengikuti cetak biru yang rapi dan terencana. Banyak yang menyebut ini sebagai konspirasi, banyak pula yang melihatnya sebagai evolusi alami peradaban. Namun di antara keduanya, ada ruang abu-abu tempat kebenaran bersembunyi, bahwa kekuatan global, elit internasional, dan ideologi tersembunyi mungkin telah menanamkan fondasi bagi dunia yang tampak bebas, namun sesungguhnya dikendalikan. Kita hidup dalam sistem yang mengajarkan kebebasan, namun membatasi pilihan, yang memuja kemajuan, namun mengorbankan jati diri. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa dalangnya, tapi, apakah kita masih bisa memilih jalan sendiri, atau justru telah lama menjadi bagian dari permainan besar yang tak kita sadari? Perang Dunia Pertama bukan sekadar catatan sejarah tentang peluru dan parit. Ia adalah awal dari sebuah babak baru peradaban, di mana dunia lama runtuh dan dunia baru mulai dibentuk. Kerajaan-kerajaan besar tumbang, tatanan geopolitik berubah selamanya, dan di balik layar, tangan-tangan tak terlihat, dari elit global hingga jaringan rahasia seperti Freemason dan Illuminati, diduga ikut memainkan peran. Konflik ini bukan hanya soal pembunuhan seorang bangsawan atau perebutan wilayah. Ini tentang kekuasaan, tentang uang, dan tentang kontrol terhadap masa depan umat manusia. Hari ini, dampaknya masih terasa dalam sistem pendidikan, ekonomi global, hingga cara kita memahami kebebasan dan kebenaran. Apakah ini hanya kebetulan sejarah, atau bagian dari rencana besar yang telah lama dijalankan? Kamu yang menilai, kamu yang memilih untuk percaya atau menggali lebih dalam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Yuk Cari Tahu, agar kamu tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan mendalam dan mengejutkan berikutnya. Kalau kamu punya ide atau saran topik misterius lain yang ingin kami bahas, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.